Lalu badlin li ghairihi, satu keadaan seseorang membelanjakan harta benda tersebut, menyerahkan harta benda tersebut li ghairihi kepada orang lain. Harta ini dia dapat, dia kumpulkan, dia berbagi kepada yang lain, maka disebut safiyan, orang yang loman, orang yang dermawan. Kira-kira dari keempat keadaan ini yang paling baik yang mana? Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa haru badlin li ghairihi fayakunu bihi safiyan, satu keadaan di mana seseorang itu membagikan hartanya, memberikan atau membelanjakan hartanya kepada orang lain, yang disebut sebagai sahiyan, orang yang dermawan, mutafaddilan, orang yang dianugerahi kemuliaan oleh Allah. Ini adalah asrofu akbar, semulia-mulianya keadaan seseorang tersebut. Jadi paling mulia adalah orang yang menyerahkan atau membelanjakan hartanya kepada orang lain. Tapi kalau dia baru katakan yang pertama tadi, dia cari kerja, cari uang buat sendiri. Yang kedua, dia menyimpan hartanya banyak, didepositokan. Yang ketiga, dia menafkahkan untuk dirinya dan keluarganya. Ini sama baik. Ketiga ini juga baik. Yang ketiga ini baik. Dia bekerja dengan harta bendanya oleh duit, akhirnya tidak minta-minta, tidak nyolong, baik. Ibadah juga untuk diri sendiri. Yang kedua juga ibadah juga. Dia menyimpan uang untuk masa depannya, untuk masa depan keturunannya. Ibadah kan? Ibadah. Yang ketiga juga baik. Dia menafkahkan untuk dirinya dan keluarganya. Baik juga. Tapi dari yang baik ada yang paling mulia. Dari rentetan urutan 1 sampai 3, yang keempat kemudian dia membelanjakan harta tersebut, menginfakkan kepada orang yang membutuhkan. Wabil walidaini ihsana wabil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junub, tetangga semarang, tetangga sinato, wasohi bil jambi, kancang atau sedulur singa. Berbuat baik, artinya berbuat baik itu ya kalau temannya kesusahannya ditulungi, sama pun. Kalau saya begini, ada orang susah banget lagi rumah sakit mau pinjam, kira-kira nggak punya potensi mau nyaur pas masuk, mau pinjam 500, nggak punya potensi, kita kasih aja, mohon maaf saya nggak ada uang, saya berikan saja 100.000. Nah ini misalnya kita berbuat baik kepada orang. Kalau kita nggak sanggup meminjamkan, kita berikan aja sesuai dengan kemampuan kita. Nah, maka kita akan masuk pada halu badlin li ghairihi. Lah, keadaan guru itu sama seperti ini. Keadaan guru itu sama seperti ini. Imam Al-Ghazali mau memberikan amsal, memberikan perumpamaan perlakuan manusia terhadap harta benda dan perlakuan manusia terhadap ilmu. Itu sebetulnya sama. Maka dari itu, al-ilmu yuqtana, ilmu itu disimpan. Kalau ilmu itu disimpan, karena yuqtana al-malu, seperti halnya panjenengan menyimpan harta benda. Jadi panjenengan kalau menyimpan ilmu itu sama dengan panjenengan nurung ilmu, iktisab kamu panjenengan goleti ilmu kemudian disimpan. Nah,
Posisi saat ini panjenengan itu sebagai mu'allim, berarti posisinya berada di posisi keadaan yang keempat. Halu badlin li ghairihi. Kita itu pada posisi keempat. Keadaan di mana kita itu membelanjakan harta kita, memberikan harta kita kepada orang lain. Ini asrofu ahwal. Asrofu ahwal. Satu keadaan yang paling mulia. Satu keadaan yang paling mulia. Ilmu itu seperti harta benda jika disimpan. Ketika disimpan seperti harta benda, falahu mongko itu tetap duwe tolibul ilmi, maka orang yang mencari ilmu itu harus tolak. Tatkala menyimpan dalam keadaan mencari atau menuntut ilmu, wahalul hasil dan keadaan menghasilkan ilmu atau menghasilkan harta benda, maka dia yuhni anis soal. Sing harta benda dia jadi kaya, maka dia dijauhkan dari minta-minta. Langsung dua ilmu, maka yuhni anis soal, dia diperkaya dan dijauhkan dari akeh pitakon, malahan bisa menjawab pertanyaan orang yang membutuhkan halulan ini. Mulianya asrofu halulan ini. Wahalul istilso. Kita sudah pada tingkatan halu tolak. Guru kan sudah pada tingkatan halu tolak. Satu keadaan kita menuntut ilmu sudah selesai. Wahalul tahsil. Satu keadaan kita menghasilkan ilmu yang memperkaya kita. Ilmu sehingga kita dijauhkan dari pertanyaan. Kita bisa menjawab. Yuni anisoal. Ada yang kedua, yang ketiga, kita sudah pernah halu istimson, mengadakan penelitian, belajar ilmu, teliti gitu, ditekuni, dipelajari ini bagaimana, misalnya berbuat ini fisika, maknanya fisika itu gimana sih? Allah menciptakan malam, siang, bagi orang-orang yang berpikir itu bertutup sampai ke sana. Saya kalau guru fisika, kalau guru bahasa Indonesia belajar yang muncul kok kalau Indonesia bahasanya bahasa Indonesia, Mesir bahasa Arab, karena anak-anak ibadah, misalnya orang Spanyol ibadah orang tahu bahasa Arab, jadi kira-kira orang bisa, dia mestinya bahasa Spanyol, tapi sejauh ini paham. Bahasa yang ada di dunia ini paham semua. Itu penelitian. Akhirnya ujung-ujungnya adalah menimbulkan ketundukan kepada Allah. Ini loh, sahibul ilmi itu seperti itu. Itu ketiga, halul istinsor, di mana kita tafakkur fil muhassil. Kita selalu berpikir terhadap yang dihasilkan. Nah, ketika kita sudah berpikir terhadap yang dihasilkan, pertama kita bersenang-senang, pertama kita bersenang-senang dengan hasil penelitian tadi, senang. Si ahli fisika ya senang. Ahli kimia ya senang, ngeracik misalnya, ahli kimia ya boleh ya, ada boleh. Oh ya, kan saudara udah sama-sama antara mata laptop kalau campur oleh kantor. Guru kimia bisa mencampur senyawa. Padahal itu senyawa dari mana? Ilmuwan. Tidak kan? Senyawa itu kan sudah ada di unsur alam. Seperti misalnya tanah. Ada zat kapur, ada misalnya sengnya juga ada apa lagi tambahnya, sehingga memunculkan ilmuwan. Berpikir begitu, maka akan ketemu ini sungguh luar biasa zat yang menciptakan alam ini. Kita mengatakan ini zat yang luar biasa, itu akan menimbulkan ketundukan kita terhadap Allah, sang pencipta alam semesta ini. Kira-kira pantas enggak kalau yang menciptakan ini sebuah patung, kan tidak pantas ya. Kalau yang menciptakan ini sebuah
makhluk jahat yang gambarannya seperti jin atau setan pantas apa enggak? Ada pantas ya dia. Mestinya kan adalah yang patut menciptakan ini adalah zat yang paling tinggi, maha sempurna, maha semuanya. Kayak gitu. Saya mau mengajak panjenengan semua dengan berbagai macam ilmu itu menjadikan kita itu tunduk terhadap Allah. Semakin kita paham akan ilmu kita yang kita bidani, maka kita akan semakin ditaqarrub ila Allah. Jangan kita jadi guru bertahun-tahun mikir mengulang terima gaji, tapi nggak pernah introspeksi muhasabah kepada diri sendiri. Kayak gitu. Aku sembahyang beli sembahyang orang Gusti Allah, ibadah orang Gusti Allah, waktunya aku buat apa baik. Oke, berarti kita sekuler. Kita nggak menganggap ilmu kita itu datangnya adalah dari Allah. Jadi bisa silakan. Wahalu tafsir, dari 3 tingkatan itu di ilmu itu ya. Kalau di harta benda kan ada 4 tingkatan itu kan. Kalau di ilmu kan halu tolak, halu tafsir. Halu tolak itu mencari kan. Tafsir itu tadi saya katakan kita menghasilkan ilmu sehingga kita dijauhkan dari banyak terus lebihlah alimah lah. Yang ketiga itu adalah halu istifsar. Halu istifsar, satu keadaan kita itu meneliti ilmu kita sehingga kita menikmatinya. Kayak panjenengan dapat ilmu meneliti guru matematika misalnya berdiri meneliti bisa menghitung sekian. Menikmati dari ilmu itu. Dinikmati bapak ya terserah mau belanja atau ditipu misalnya kayak buat belajar guru matematika tidak bisa ditipu. Nah, guru matematika ditipu ya kebangetan. Yang keempat itu adalah halu tafsir. Halu tafsir itu adalah asroful akwal sama dengan halu badin. Keadaannya guru itu adalah halu tafsir. Apa yang dimaksud halu tafsir? Man alima, guru sing menguasai ilmu, wa amila, kemudian dia melakoni. Panjenengan mulang, kemudian panjenengan melakoni sing diulang tersebut. Wa allama, mulangi, mengajarkan kepada orang lain. Maka bahwa mengetahui man alima amila wa allama alladhi yud'a, dia dipanggil dengan adiman, sosok yang mulia. Makanya kalau saya ngomong Bapak Ibu Dewan Guru yang dimuliakan oleh Allah, itu pakai dalil, pakai ilmu. Orang mau ngomong. Kalau maling siswa, anak-anakku sekalian yang saya cintai, pakai ilmu juga. Kenapa? Anak-anak murid-murid kita itu adalah anak-anak kita. Maka yang kita cinta bukan dihormati, Pak. Bukan dihormati. Tapi kalau sahabat-sahabat kita boleh kita muliakan, boleh kita beri yang kita hormati, dan saya muliakan teman-teman kita yang selalu ada di jalan Allah. Itu dipanggil adiman, yang mulia oleh siapa? Fi malakutis samawat. Yang mengagumkan itu bukan hanya manusia, tapi sana penghuni langit, malaikat langit, malaikat langit. Nah, ini nanti panjenengan akan tahu dalam posisi seperti itu. Kita itu kalau mulangi bocah, mulanginya kemudian diajak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu kita dimuliakan oleh penghuni langit. Kenapa dimuliakan oleh malakutis samawat? Fa'innahu, karena orang tersebut atau alim
ta'lim itu kasamsi kaya dene matahari udi uli wiriha yang menyinari kepada yang lainnya. Wahya mudi atur fi nafsiha. Matahari itu menyinari terhadap dirinya dan juga menyinari udi uli wiriha, menyinari terhadap dirinya dan menyinari terhadap yang lain. Jangan seperti damar ceplik. Itu damar ceplik. Dia dibakar baru bisa nyala menyinari yang lainnya, tapi membakar dirinya. Jangan seperti itu. Jangan seperti kertas di mana dia berfaedah, bisa memberikan faedah kepada yang lain, tapi dirinya tercoret-coret atau terdolimi. Kertas putih bisa manfaat sama orang lain, tapi dirinya tercoret-coret. Ya coret-coret kan coret api, coret-coret api, bisuri, akhirnya mendolimi dirinya. Itu gambaran seperti itu. Karena itu Imam Al-Ghazali panjenengan itu adalah sosok yang agung. Ta'lim itu adalah amron aziman. Mengajar itu adalah sesuatu yang perkara yang besar. Wa khotoran jasiman. Ta'lim itu adalah amrun atau amron aziman. Fakot takwal lada amron aziman. Panjenengan itu menanggung sesuatu yang besar. Ini di pundaknya punya tanggung jawab yang besar. Kenapa besar? Baik atau tidaknya, hancur negara ini atau tidaknya ada di tangan panjenengan semuanya. Makanya bisa panjenengan secuil orang apa? Karena kalau kita secuil yang menanggung baik runtuh atau tidaknya negara ini adalah guru. Makanya panjenengan bisa oleh secuil. Aslinya disalur juga ini dirubah. Jadi munculnya TU munculnya nanti pas Ramadan, bukan kotor, tapi bisa kita mulai rubah seperti di pondok. Bisa itu butuh gaji, tidak menghargai satu huruf yang panjenengan ajarkan di dalam sekolah ini. Tapi adalah kompensasi di transportasi. Makanya dikodrilin kami. Ya sama wontennya, hari wontennya akeh ya oleh ya akeh, wontennya secubit ya oleh secubit. Wontennya telat ya telat. Kayak saya Bapak Ibu mengikuti di media sosial guru Kemdikbud. Sing ora keterima P3K, maki-maki segala macam, aturan dimaki-maki, timbullah yang gak ikhlas. Ya untungnya masih ada yang ikhlas memberikan nasihat. Dari dulu tuh gak ada iming-iming P3K, gak ada iming-iming PNS. Dia mulai guru pegawaian. Wis ngerti honoris causa, ya mulai panggilan jiwa kebahagiaan. Wis gaji secuil 300, 150, 200 telat dari dulu begitu. Sampai saat ini juga ada, bukan yang terpencil Pak Mas Samsul. Di desa-desa kayak panjenengan mulang injinian yang ngerti. Dari kayak usaha aku zaman dunia aku sekolah madrasah ibtidaiyah. Bayarnya setahun sampai dosa sama dengan ya Mas.